أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita, membukakan pintu-pintu hidayahnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pada bahasan kita dari kitab Tauhid. Sebelumnya bahasan kita tentang masalah ruqyah, ya, bacaan-bacaan yang mengandung unsur mistik. Ya, bacaan-bacaan yang mengandung unsur mistik, baik untuk kesembuhan penyakit atau untuk pelet, istilah kita ya, untuk pelet, ya, menggait orang agar dia mencintai dirinya, atau untuk pencegahan diri dari keburukan. Semua mengandung unsur mistik, tentu ini adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasan kita hari ini tentang mencari berkah. Sepertinya kata berkah ini seringkali kita ucapkan. Biar berkah, gitu ya. Biar berkah Pak, biar berkah Bu, gitu ya. Sayangnya, ya ini sangat disayangkan ya. Banyak masyarakat kita ini mencari berkah di tempat-tempat yang nggak ada keberkahan sebetulnya. Ya, mencari-cari keberkahan di tempat-tempat yang nggak ada berkahnya. Semua ini kembali kepada satu permasalahan sih. Apa itu? Kejahilan, keengganan masyarakat untuk belajar. Ya. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna min asyaratis saati an yafshual jahlu wa yurfa'al ilmu. Di antara tanda-tanda hari kiamat itu adalah merebaknya kejahilan dan diangkatnya ilmu. Nah, minimnya orang yang belajar dan mendominasinya kejahilan di tengah masyarakat. Ini satu sisi. Sisi yang kedua adalah dorongan masyarakat ingin mendapatkan kebaikan dengan cara yang cepat. Terbawa dengan budaya makanan cepat saji. Budaya segala sesuatu yang sekarang bersifat cepat, ya. Sampai uang ada e-money gitu ya. Ada e-money, semuanya dibudayakan dengan dunia cepat sekarang. Ya, sampai kebaikan pun mereka ingin cepat pula dia peroleh. Satu sisi mereka jahil, kejahilan, satu sisi mereka menginginkan kebaikan yang sifatnya cepat. Akhirnya terjadilah memburu kebaikan di tempat-tempat yang tidak ada kebaikannya. Atau bahasa yang lebih simpel kita ucapkan adalah salah kamar, gitu ya. Jadi banyak orang mencari keberkahan, tetapi sebetulnya di situ bukanlah tempat untuk mencari keberkahan. Bahkan nyaris itu adalah masuk pada ranah syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum kita masuk pada bahasan kita di Kitab Tauhid, kita ingin memberikan pengantar dulu. Apa itu berkah atau al-barakah? Gitu ya. Berkah dalam bahasa Indonesianya, ya, berkah. Atau dalam bahasa Arab namanya al-barakah. Nah, dalam bahasa Arab al-barakah, al-barakatuh. Ya, al-barakah. Al-barakah ini artinya itu keberkahan. Keberkahan. Nah, kita akan bahas ini dalam beberapa poin. Pertama, maknanya. Ya, maknanya apa ini? Maknanya, keberkahan ini para ahli bahasa mengatakan kembali kepada
makna berkah itu satu kebaikan, ya, mengandung makna satu kebaikan, ya. Kemudian mengandung makna banyak, ya, mengandung makna tetap, bahkan sampai pada tingkat tumbuh berkembang. Ya. Makanya disebut dalam bahasa Arab itu al-birkah. Apa itu birkah? Birkah itu kolam, ya, kolam renang. Kolam itu kan airnya banyak dan airnya tetap, namanya birkah. Ya, jadi al-barakah kembali kepada makna-makna yang tadi itu, ya. Jadi kembali kepada apa? Eh, Pertama kebaikan. Jadi ini kebaikan, ya. Kemudian ini adalah kebaikan yang banyak, ya. Ini kebaikan yang banyak. Kemudian kebaikan yang banyak ini bersifat tetap, tetap artinya tidak berkurang, artinya tidak berkurang, dan bahkan cenderung, ya, bahkan bahkan terus bertambah, terus bertambah. Nah, inilah namanya al-barakah. Makanya seringkali kita mengatakan biar berkah. Maksudnya apa? Biar ini ada kebaikannya. Terus biar banyak, tetap, kemudian bahkan terus berkembang, bertambah. Berarti keberkahan ini pahala dong. Ya, bisa pahala. Bisa apa saja namanya kebaikan, nggak harus pahala ya. Kebaikan apa saja. Kata kebaikan ini kan sifatnya kompleks. Ya, apa saja bentuknya. Selama itu mengandung unsur baik, ya ini keberkahan namanya. Banyak, dia konsisten, tetap, nggak menyusut, bahkan dia akan bertambah terus. Jadi keberkahan ini kalau boleh saya contohkan ibarat sebuah bola salju. Ya, semakin dia digelindingin, dia semakin dia tambah besar dan tambah membesar terus. Artinya semakin seseorang itu melakukan perbuatan yang bisa mendatangkan keberkahan, ya, yang bisa mendatangkan keberkahan, maka, nah, ini, maka apa itu? Maka kebaikan yang dia peroleh itu akan semakin besar, semakin besar, semakin besar terus sampai dia wafat. Nah, inilah namanya al-barakah. Ya, luar biasa. Ini menunjukkan indahnya syariat Islam, menunjukkan kemuliaan syariat Islam. Syariat ini mulia. Semakin orang berbuat, ya, justru kebaikan yang dia peroleh itu semakin membesar, semakin membesar. Sampai seberapa batasan membesarnya? Tak ada batasannya. Nggak ada batasannya. Tidak ada batas. Orang sodakah, bersodakah. Sedekah itu keberkahan. Dia akan mendatangkan kebaikan. Ya, berapa pahala yang diperoleh oleh orang yang bersedekah dan berapa kebaikan yang dihasilkan oleh mereka yang bersedekah itu banyak dan tidak akan berkurang. Bahkan kebaikan yang dia peroleh bagi orang yang bersedekah itu akan terus berkembang dan terus berkembang. Makanya Rasulullah SAW mengatakan mana qasamalun min sadaqah. Jadi tidak akan berkurang harta seseorang itu karena sedekah. Nah, mana qasad sadaqatun min malin. Sedekah itu tidak akan menjadikan harta seseorang itu berkurang. Tidak akan. Ya, inilah luar biasa. Semakin sedekah semakin banyak, semakin banyak kebaikan yang diberikan. Makanya ketika Utsman bin Affan itu memberikan sedekahnya yang tak henti-hentinya memberikan sedekah. Rasulullah SAW akhirnya mengomentari, Madarra Utsman ba'dal yom. Sejak hari ini Utsman bin Affan tidak akan ditimpa keburukan sama sekali.
Masya Allah. Lihat, inilah namanya barakah. Keberkahan jamaah. Ya. Sedekah, sholat, dan melakukan ketaatan-ketaatan yang lain, ini adalah sebuah keberkahan yang luar biasa. Ya. Banyak kebaikan, banyak tetap, kemudian bahkan terus bertambah. Inilah sebuah keberkahan. Kemudian satu hal lagi yang harus kita pahami dari sini adalah makna. Kemudian, nah, saya tulis di tengah sini. Kaidah, kaidah, kaidah penting. Ya, kaidah penting. Lihat, ada kaidah penting yang harus kita pelajari di sini. Yang pertama, di sini, pertama adalah keberkahan itu, keberkahan itu datangnya dari Allah. Ya, datangnya dari Allah. Seperti yang Allah firmankan di surat apa ini? An-Nahl ayat 57. Contoh di sini surat An-Nahl. An-Nahl 57. Fama bikum min ni'matin faminallah. Lihat. Fama bikum min ni'mah faminallah. Tidaklah ada sebuah kebaikan, pasti itu datangnya dari Allah. Ayat ini cukup menjelaskan. Ya. Fama bikum min ni'mah faminallah. Makanya seringkali kata nikmat di dalam Al-Quran itu disandarkan kepada Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah. Jika kalian berusaha untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kalian, lan tuhsuha. Kalian tidak akan bisa menghitung-hitungnya. Keberkahan, nikmat berarti kebaikan. Dan kebaikan semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan kaidah ini jamaah, ya, tidak ada satu makhluk pun, manusia pun yang bisa memberikan keberkahan dan kebaikan kepada kita. Tidak ada. Walaupun nabi. Ya, risalah kenabian itu siapa yang memberikan? Allah. Allah yang memberikan keberkahan itu. Pertolongan-pertolongan yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul, itu datangnya dari siapa? Dari Allah, bukan para nabi itu sendiri. Contoh, idza jaa nasrullahi wal fathu. Surat An-Nasr. Idza jaa nasrullah. Nah, bisa kita masukkan di sini surat An-Nasr. Ya. Idza jaa nasrullahi, ketika datang pertolongan Allah. Wal fathu, dan hari penaklukan. Siapa yang beri pertolongan? Allah. Berarti semua pertolongan-pertolongan yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul, para pengikut-pengikut nabi dan rasul, semua itu hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di akhir penutup dari perjalanan dan tugas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW, Allah tutup dengan firman-Nya apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Hari ini aku sempurnakan agama. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Agama kalian aku sempurnakan hari ini. Dan aku sempurnakan pula nikmatku, yaitu Islam. Nih, nikmatku. Berarti keberkahan itu datangnya dari Allah. Tidak ada manusia pun, siapapun orangnya yang bisa membuat keberkahan. Fahami ini. Tidak ada. Datang ke si fulan, minta berkah kepada si fulan. Pak, tak berkahnya dong. Kalau orang Jawa ada, bisa. Datang ke seseorang minta berkah. Tapi ngomongnya bukan berkah kalau orang Jawa. Berkat. Kalau orang Jawa bukan berkah, berkat. Tahu berkat, jamaah?
Berkat itu nasi bungkus itu Jawa, berkat itu bahasa Jawa Timur. Besek katanya ya. Berkat namanya ya. Pelesetan ini jadinya akhirnya ya. Jadi kembali ke sini, nggak bisa kita datang minta ke si fulan, datang ke si fulan minta berkah, ini minta berkah, nggak bisa ya. Pahami ini. Yang kedua ya, yang kedua, ah, keberkahan itu diberikan, ah, diberikan kepada kepada hamba yang dikehendaki. Jadi keberkahan itu dari Allah, lalu Allah memberikan kepada hamba yang dikehendaki. Contoh, lihat surat Al-Imran ayat 73. Allah bilang apa? Qul innal fadla biyadillah. Katakan keberkahan itu milik Allah. Tuh, masuk kaidah yang sini. Qul innal fadla biyadillah. Kita tulis. Ya. Qul innal fadla biyadillah. Yu'tihi mayyasha. Nah, dua-duanya ini. Yu'tihi mayyasha. Nah, lihat nih. Qul innal fadla biyadillahi. Yu'tihi mayyasha. Yu'tihi man yasha'u. Nah, lihat. Katakanlah kebaik karunia. Nah, ini karunia. Berarti karunia ini apa? Ya keberkahan. Keberkahan. Ya, katakan sesungguhnya karunia itu yaitu keberkahan biyadillah, ya, di tangan Allah. Lihat ini, di tangan Allah. Nah, ini kaidah pertama nih. Ya kan? Di tangan Allah. Terus yu'tihi mayyasha. Allah berikan kepada hambanya yang dikehendaki. Oh, kan? Jadi Allah yang ngasih, bukan semaunya si fulan ini. Dikasih kepada si fulan, so diobral kayak barang mau bagi-bagi bonus begitu ya. Bonus aja dikasih kepada orang tertentu, bonus dikasih kepada orang tertentu. Ya, apalagi ini, masa keberkahan pemburu berkah jadi akhirnya kan. Jadi lucu kalau jadi pemburu berkah. Kalau kita pemburu berkah sama Allah ya oke. Ya. Nah, ini. Jadi keberkahan itu datangnya dari Allah, kemudian keberkahan itu diberikan kepada hamba yang dikehendaki. Ya, di zaman Rasulullah SAW, coba lihat, banyak orang yang hidup di zaman beliau. Tapi keberkahan Allah berikan kepada siapa? Kepada muhajirin, kepada ansar, yang mereka yang beriman dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka yang senantiasa mendapatkan kebaikan dengan ketaatan mereka kepada Allah, dengan ketaatan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, keberkahan. Ya, yang ketiga di sini, macam-macam keberkahan. Ya, macam-macamnya. Nah, keberkahan. Pertama, satu, berkaitan dengan syariat. Berkaitan dengan syariah. Syariah.
Seperti apa berkaitan dengan syariah? Contoh, keberkahan eh, Al-Quran. Contoh nih, Al-Quran. Al-Quran. Kemudian sunnah Rasulullah. Nah, Al-Quran ini keberkahannya apa? Keberkahan Al-Quran, membaca. Keberkahan Al-Quran apa? Mempelajari. Mempelajari. Keberkahan Al-Quran apa? Mengamalkan. Ya kan? Keberkahan sunnah apa? Sama. Mempelajari. Nah, jadi ini bisa, kalau al-sunnah kan ini dua. Ya, ini mempelajari. Mempelajari. Jadi kalau ini mengamalkan. Nah, ini kan keberkahan. Baca Quran. Apa keberkahannya? Lihat, banyak kebaikan, banyak, tetap, bahkan tambah banyak. Apa itu? Bikulli harfin asyratu hasanah. Satu huruf dapat berapa? 10. Ngaji Quran, satu huruf 10. La aqulu alif lam mim harf. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu. Tapi alif itu satu, lam itu satu, mim itu satu. Jadi kalau baca alif lam mim, berapa pahalanya? 30. Dzalikal kitabu la raiba fi. Berapa? Baca ini aja deh. Qul ada berapa huruf? 2. Inna 2. Al-fadla 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hitung sendiri deh. Nah kalau selembar gimana? 1 juz. Ya sudah, itulah keberkahan Al-Quran. Tambah banyak di sini. Mempelajarinya sekarang, ya kan? Mubarak. Ya, mempelajarinya, tambah lebih berkah lagi. Mengamalkannya, tambah berkah lagi mengamalkannya. Belajar, mempelajari Quran, lebih berkah lagi. Baca hadis Rasulullah SAW, dipelajari, diamalkan, lebih berkah lagi. Naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'a rubba muballighin au amin sami'in. Allah akan membuat wajah orang yang mendengar Quran, mendengar hadis Rasulullah SAW itu apa? Berseri-seri dan bercahaya. Naddarallahu mra'an. Dengerin, kemudian dia mempelajarinya, memahaminya, kemudian dia mengamalkannya, kemudian dia menyampaikannya. Luar biasa. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmahnya, kebaikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Siapa yang mendapatkan ini, maka dia akan mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Jadi keberkahan yang berkaitan dengan syar'i, belajar Quran, belajar sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini keberkahan yang luar biasa. Ya, keberkahan yang luar biasa ini jemaah. Mengamalkan Quran, mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, ini adalah sebuah keberkahan yang besar. Yang kedua, ini keberkahan yang berkaitan dengan perkara berkaitan amrin mahsus. Kalau bahasa Syekh Utsaimin, amr mahsus. Berkaitan dengan perkara yang dilihat, dirasa dan sebagainya, atau bahasa kita perkara duniawi. Ya, berkaitan dengan perkara duniawi. Ini ada dua. Ada yang berkaitan dengan zatnya, ada yang berkaitan dengan maknanya. Nah, berkaitan dengan zatnya, seperti apa? Seperti apa ya? Berkah dengan zatnya ini berkah.
Apa ayo? Ah, Allah sebut tentang apa di dalam Al-Quran? Madu. Nah, madu berkah. Ya. Allah sebut tentang buah tin. Allah sebut tentang buah zaitun. Berkah memang zatnya. Ya. Ini berkah, zatnya itu berkah memang. Ya. Kemudian barang-barang yang dipakai oleh Rasulullah SAW, bajunya Rasulullah SAW, itu berkah. Terus tongkatnya Rasulullah SAW, itu berkah. Ya. Dulu pedangnya beliau, berkah. Kemudian zatnya, yaitu tubuhnya Rasulullah SAW itu berkah. Sampai ludahnya Rasulullah SAW itu berkah. Para sahabat berebut dengan ludahnya Rasulullah SAW. Rambut Rasulullah SAW, beliau kalau nyisir terus rontok itu berjatuhan, para sahabat ngambilin. Berkah rambutnya Rasulullah SAW. Air, bekas air yang beliau pakai, berkah. Tangannya Rasulullah SAW, berkah. Sampai Aisyah mengatakan apa? Rasulullah SAW itu kalau mau tidur selalu baca doa. Kan gitu kan? Ayat kursi sama apa? 3 kul itu. Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Tapi ketika Rasulullah SAW sakit, beliau sakit, saya yang baca. Tapi tangannya, kan sambil begini, tangannya pakai tangan sih, bukan gosok ke badannya, kan digosokin ke badannya habis baca. Pakai tangan siapa? Tangannya Rasulullah SAW, saya yang baca. Jadi tangannya dipegangin, kemudian digosokin dengan tangan Rasulullah SAW sendiri. Kenapa? Roja abarokatihima. Mengharapkan keberkahan tangannya Rasulullah SAW. Jadi zat ini kalau berkaitan dengan Rasulullah SAW ya tubuhnya Rasulullah SAW saja. Makanya ini tidak bisa dikiaskan, dianalogkan kepada orang soleh. Akhirnya, oh Kiai ini berkah nih. Pak Yai minta berkahnya dong. Tangannya bolak-balik. Terus ketemu Habib. Ya Bib, berkah Bib. Dicium bolak-balik tangannya. Bukan sekali nyiumnya. Bolak-balik dicium. Kenapa Aisyah tidak menggunakan tangannya sendiri aja? Kan Aisyah ini istri Rasulullah SAW. Di mana malaikat Jibril kirim salam. Wahai Muhammad, tolong titip salam saya sama Aisyah. Mulia apa beliau? Penghuni surga. Istri Rasulullah SAW. Kenapa kok nggak pakai tangannya sendiri? Dan zaman sahabat tidak ada mereka saling minta berkah kepada istrinya. Padahal kan banyak tabi'in yang hidup dengan para sahabat. Banyak para tabi'in yang hidup dengan para sahabat. Kenapa nggak para tabi'in itu berbondong-bondong minta keberkahan kepada para sahabat? Khususnya Al-Badriyin, para sahabat yang ikut perang Badar. Perang Badar, sahabat yang perang Badar kan diampuni dosanya semua. Mereka belum berbuat dosa aja sudah ngantongin pengampunan. Mulia kurang apa ini sahabat? Khususnya mereka yang Badar, sahabat Muhajirin, kemudian sahabat yang ikut perang Badar. Luar biasa kemuliaannya. Tapi nggak ada di antara mereka yang terus berburu berkah dengan para sahabat yang Muhajirin atau sahabat yang perang Badar. Nggak ditemukan. Kenapa kok tiba-tiba muncul zaman sekarang mengkiaskan keberkahan tubuh Rasulullah SAW dengan para kiai, dengan para habib? Ya akhi, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Ya, jadi ini zat seperti buah-buahan yang disebutkan kurma, ya kan? Man tasabbah bi sab'i tamaratin. Siapa yang pagi-pagi makan 7 kurma. Ajwa atau kurma Madinah apa saja, nggak harus ajwa sih sebetulnya. Ya, pokoknya kurma Madinah, ya. Pagi makan kurma Madinah 7 buah, maka dia akan terbebas dari apa? Racun, keburukan. Kan berkah. Makan apa? 7 kurma. Bukan kurmanya itu sudah tahu dicium-ciumin kurmanya. Nah, dimakan kurmanya. Ya kan? Ini ditentukan bendahnya. Kurma, buah tin, buah zaitun, madu.
Ya kan, habba sauda kan disebut dengan habbatul barokah. Habbah yang penuh, biji yang penuh dengan keberkahan katanya. Nah, ini zatnya. Begitu juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang nggak bisa dikiaskan dengan manusia-manusia yang sekarang. Ya, jangan ya datang Ustaz minta berkahnya Ustaz. Tak berkahnya, gue bau ketek lo ngaco lo. Kan gitu kan, kita banyak dosanya. Kan sahabat aja nggak ada, apalagi kita. Ya, maknanya yang berkaitan dengan makna seperti apa? Keberkahan nih, tiga masjid, tiga masjid. Apa itu tiga masjid? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Baitul Maqdis. Ini keberkahan. Dengan apa? Digosok-gosok tuh tembok masjid. Keberkahan Ka'bah, terus Ka'bahnya digosok-gosok. Ada jamaah umroh dulu saya nganterin, ngomong sama apa tour guide-nya. Mas, ntar malam anterin ke Ka'bah. Mau ngapain bu? Jangan bilang-bilang Ustadz Nizar. Katanya tuh, jangan bilang-bilang Ustadz Nizar. Kenapa? Saya pengen gosok-gosok tembok Ka'bah. Ya ibu, katanya tuh. Ya, nggak boleh ibu. Ya, kamu sama aja sama Ustadz, katanya. Ini kan, lu Ka'bah, emang ya Allah mau digosok-gosok. Coba lihat ucapan Umar bin Khattab tentang Hajar Aswad. Ya kan? Inni a'lamu annaka hajar. Sungguh saya tahu kamu ini batu, katanya Umar bin Khattab. Saya tahu kamu ini batu, saya batu. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu qabbalak ma qabbaltuk. Kamu ini batu, saya tahu batu. Andai saya tidak melihat Rasulullah SAW mencium kamu, nggak bakalan saya nyium kamu batu. Karena apa? Maknanya Rasulullah yang mencium, ya saya cium. Jadi kalau ke Ka'bah tuh digosok-gosok ke badannya, berkah, berkah, berkah. Ya, debun Pak, ibu ini berdebu. Tangannya orang banyak di situ. Ya, keberkahan tempat, keberkahan Masjid Nabawi, Masjid Haram, Masjid Nabawi. Dengan apa? Memperbanyak sholat di sana. Andai orang berkah masjid di situ. Ngapain? Cuman duduk di lantai. Ini duduk di lantainya doang berkah ini Pak. Ya enggak lah. Anda duduk di situ, sholat, zikir, ibadah, niat i'tikaf kepada Allah, barulah di situ apa? Mendapatkan keberkahan. Jadi bukan hanya sekedar gosok tembok, ya sapu tangannya diambil. Berkah. Bapak, ini cari berkah yang di tempatnya nggak ada berkahnya malah. Ini maknanya. Ya, kalau temboknya itu dari batu. Nah, ini kan keberkahan apa? Maknanya. Tiga masjid. Terus keberkahan maknanya lagi apa? Majelis taklim. Majelis taklim. Keberkahan apa? Ilmu. Nah, ya, bukan keberkahan orang. Kalau keberkahan orang ini koordinator pengajian nanti diburu orang cari cium tangan begini, kasih kayu di sini deh daripada pegel. Kan gitu ya. Ini kan keberkahan majelis taklim apa? Makna yang ada di situ. Kita duduk mencari ilmu. Ya duduk belajar. Ya. Kalau orang datang ke majelis taklim ngapain? Nggak ngapa-ngapain, ngerumpi. Ya berarti dia nggak dapat apa-apa, nggak dapat keberkahan ilmu di situ. Dia duduk, mendengarkan ilmunya, dicatat, ya dicatat dengan baik. Ya. Kemudian yang nggak paham ditanyakan. Nah ini luar biasa. Ini namanya keberkahan. Ya. Jadi keberkahan yang bersifat maknanya majelis masjid-masjid. Kita datang tiga masjid dan masjid yang di sekitar kita, datang ke masjid di sekitar kita ngapain? Sholat berjamaah. Itu kan melakukan sholat berjamaah di situ. Ini keberkahan. Ya. Jadilah orang yang berkah dengan memberikan kebaikan kepada sesama. Apa itu? Doa.
Nah, kan maknanya keberkahan berkaitan dengan apa? Doa, berbagi kebaikan, ya kan? Doa, terus apa? Berbagi, berbagi kebaikan. Si fulan, cari berkah sama si fulan. Apa aja si fulan itu orang yang berkah ya. Maksudnya apa? Bukan fisiknya, dia ini suka berbagi, bersedekah. Makna yang terkandung di dalamnya. Nah, inilah keberkahan itu jamaah. Jadi pertama maknanya. Apa itu kebaikan yang banyak, tetap, bahkan terus bertambah. Kaidah pentingnya apa? Keberkahan itu datangnya dari Allah. Kemudian keberkahan itu diberikan kepada hamba yang dikehendaki. Macamnya apa? Berkaitan dengan syariat. Seperti keberkahan Al-Quran. Keberkahan sunnah hadis Rasulullah SAW dengan cara mempelajarinya, mengamalkannya. Kalau Al-Quran membacanya. Ya, kemudian berkait dengan duniawi, ada yang zatnya, ada yang maknanya. Zatnya apa? Zatnya berkaitan dengan apa? Eh, zatnya seperti itu tadi. Apa namanya? Tubuh Rasulullah SAW, barang-barang yang dipakai oleh Rasulullah SAW, tapi tidak bisa buat yang lain. Kemudian makanan-makanan, minuman yang disebutkan keberkahannya seperti madu, kurma, ya, zaitun, ya, ini keberkahan yang disebutkan. Ya. Kemudian maknanya datang ke masjid untuk ibadah di dalam masjidnya, kemudian majelis taklim, berbagi kebaikan kepada orang lain, ini keberkahan. Nah, inilah keberkahan yang disebutkan dalam syariat dan penjelasan para ulama. Wallahu a'lam. Duh, udah jam 9 kurang seperempat. Oke, kita masuk pada, silahkan di foto atau apa ya. Saya nggak sempat bikinnya. Ya. Mm-mm. Oke, sudah. Nah, sip. Kita lanjutkan dari kitabnya, kita baca kitabnya. Penulis di buku ini mengatakan bab 9. Ya, bab 9. Mereka yang mengharamkan berkah, kok terjemahannya begini ya? Nggak enak terjemahan. Mantabarroka, jadi siapa yang mencari berkah kepada pohon, batu, dan sejenisnya. Jadi mencari berkah. Maknanya dari bab ini adalah mencari keberkahan. Nah, seperti makna tadi. Tapi cari keberkahannya lewat apa? Pohon, batu. Ya, contoh, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu jadi khalifah, ya, beliau melihat ada beberapa orang dan banyak orang itu berduyun-duyun mendatangi pohon, satu pohon. Pohon apa ini? Pohon di mana Rasulullah SAW dulu melakukan perjanjian Bai'atur Ridwan. Atau dulu kita kenal dengan nama perjanjian Bai'atur Ridwan atau perjanjian Hudaybiyah. Ya, yang di tahun ke-6 itu. Perjanjian Hudaybiyah atau Bai'atur Ridwan, di mana perjanjian itu terjadi karena Rasulullah SAW tidak bisa melakukan umroh, tertahan, kemudian terjadilah perjanjian itu karena mendengar Utsman bin Affan yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk mencari informasi kenapa ditahan, ada info bahwa Utsman bin Affan terbunuh. Nah, terjadilah namanya kesepakatan Bai'atur Ridwan. Disebut Ridwan karena Allah ridha. Ya, dan perjanjian itu terjadi di bawah pohon. Laqad radiyallahu anil ladina. Nah, Allah ridha kepada orang-orang yang yubayi'unaka tahta syajarah, yang membaiat kamu di bawah pohon. Nah, di bawah pohon ini disebut baiat
membaiat ridwan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bawah pohon. Nah, pohon ini terus ada sampai di zaman Umar bin Khattab jadi khalifah. Lalu beliau melihat banyak orang berbondong-bondong ke pohon ini. Nah, udah mirip kayak zaman sekarang. Nah, pergi berbondong-bondong ke pohon ini untuk apa? Nyari berkah. Nyari berkah. Umar melihat itu. Lalu Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu memutuskan, memerintahkan untuk memotong pohon ini. Dipotong pohon ini, dipangkas. Kenapa? Ini mencari berkah yang syirik namanya. Ya, mencari berkah bukan kepada Allah. Lihat kaedahnya, keberkahan datangnya dari Allah. Allah yang ngasih keberkahan itu berarti dia meminta keberkahan hanya kepada Allah. Oh, perlu ditambahi satu kaedah lagi ini berarti. Udah tambahin sendiri deh. Ya, yang ini tadi kaedah penting. Nah, kaedah penting jamaah, tambahkan yang ketiga. Ya, yang ketiga berarti apa? Keberkahan, meminta keberkahan hanya kepada Allah. Nah, nih, sini. Nah, di sini yang ketiga. Ya, saya tulis di sini ya, mencari atau meminta keberkahan hanya kepada Allah. Nah, nih ya. Nah, itu. Jadi akhirnya pohon itu, kita lanjutkan, akhirnya pohon itu dipotong sama Umar ibnul Khattab ya. Pohonnya akhirnya dipotong sama Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu karena masyarakat saat itu berbondong-bondong untuk mencari keberkahan. Ya, jadi sekarang banyak masyarakat yang pergi ke satu tempat, ke bukit, ke gua, ke apa gitu ya, untuk cari berkah. Katanya begitu. Bahkan mereka berbondong-bondong untuk pergi ke kuburan. Kuburannya siapa ini? Kuburannya Wali Fulan, kuburannya Kiai Fulan, kuburannya Habib Fulan, kuburannya Mbah Fulan. Untuk apa? Cari berkah. Kalau mereka ditanya, loh, Anda tidak boleh beribadah kepada selain Allah di kuburan-kuburan sini. Jawaban mereka sambil marah, kami tidak menyembah kuburan. Ya, kami sama sekali tidak menyembah kuburan-kuburan ini dan kami tidak beribadah kepada kuburan. Tidak. Kami tahu itu syirik. Terus ngapain di kuburan ini? Kami mencari berkah di kuburan. Jadi kalau ditanya telinganya mana, muter ini jamaah, telingaku sini, akhirnya jawabnya begini. Ya, cari berkah di kuburan. Ya, lihat. Mencari berkah di kuburan. Apakah mencari berkah di kuburan termasuk bentuk berkah yang dibolehkan? Ya, termasuk berkah yang dibolehkan? Tentu tidak. Secara syar'i enggak, secara duniawi juga tidak ada dalil yang mengatakan demikian. Ya kan, cari berkah di kuburan, ya syirik namanya. Kan menyekutukan Allah. Cari berkah dengan pohon, cari berkah dengan kuburan, cari berkah dengan gua, cari berkah dengan batu akik, batu sriwidari, batu putri atau batu apa dia pakai. Ini semua bagian dari mencari keberkahan, ngalap berkah yang syirik, yang menyekutukan Allah. Keris dan sebagainya gitu ya. Baju kuno, dengan individu, mencari berkah dengan kiai, dengan Habib, bekasnya Habib, bekas minumnya Habib, ya bekas minumnya kiai, tidak ada keberkahan sama sekali di situ. Ya dikais-kiaskan dengan Rasulullah SAW, ya tidak nyambung. Ini Rasulullah, terus ini siapa? Ya terus kenapa mereka nggak berebut berkah dengan para sahabat dan seterusnya yang tadi itu? Ya, nah, kemudian kembali ke kitab, penulis menyajikan ayat yang ada di surat An-Najm. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra alakumudz dzakaru walahul untha
Tilka idzan qismatun dhiza. Lihat. Afara'aitum, tidakkah kalian itu melihat orang-orang musyrik itu, apa itu beribadah, mencari berkah, kebaikan. Kepada siapa? Kepada Lata, kepada Uzza, kepada Manat. Ats-tsalitsah, inilah yang ketiga. Al-ukhra, yang mereka yakini bahwa ini semua adalah mendatangkan kebaikan buat mereka. Alakumudz dzakaru walahul untha. Lalu kalau punya anak laki itu dari saya, kalau anak perempuan itu datangnya dari Allah. Lihat, tilka qismatun dhiza, sungguh ini pembagian yang mungkar, yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Ayat ini muncul setelah apa? Setelah berbicara tentang wahyu, an atas-atasnya wan najmi idza hawa, kan gitu kan, tentang wahyu, bahwa Rasulullah SAW mendapatkan kemuliaan dengan wahyu. Wahyu inilah merupakan tanda kemuliaan. Dan wahyu inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW mendapatkan kemuliaan lagi. Apa itu? Mendapatkan melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yakhsha sidrata ma yakhsha ma zaghal basaru wa ma tagha walaqad ra'ahu min ayatihil kubra. Dan juga ayat-ayat dan seterusnya lah. Ini kisah Isra Mi'raj. Kisah Isra Mi'raj. Jadi habis menunjukkan kemuliaan yang diberikan Allah kepada Rasulullah SAW berupa wahyu. Kemudian beliau melihat tanda-tanda kebesaran Allah pada waktu cerita-cerita kisah Isra Mi'raj. Lalu setelah itu mengatakan, orang-orang musyrik, apakah kalian itu menganggap seperti ini mulia dengan kalian beribadah kepada selain Allah? Apakah Lata, Uzza, Manat ini adalah kebesaran sesuatu yang bersifat mulia dan tinggi? Tentu tidak. Ini adalah kemusyrikan yang mereka lakukan. Ini yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam tafsirnya. Afara'aitumul Lata. Lata ini adalah berhala yang disanjung oleh suku Thaqif. Suku Thaqif di Taif. Ya, ada yang mereka mengatakan, para ahli tafsir mengatakan dari para sahabat bahwa Lata ini batu besar, warnanya putih, lalu dipahat-pahat, ya, batu besar warna putih dipahat-pahat, kemudian ditutup dengan menggunakan tirai, lalu ditutup pula dengan kain. Jadi batu warna putih dipahat, ditutup dengan kain dan dikasih tirai. Di depannya ada serambinya, ada terasnya. Nah, di teras inilah mereka itu duduk minta berkah di situ. Jadi mirip kayak sekarang kan, sama gitu. Cari-cari berkah di situ. Kenapa kok disebut Lata? Nah, ini kan bacaan Lata gitu, bacanya Lata, nggak pakai tasdid ya, Lata. Nah, katanya Lata ini adalah seorang laki-laki. Disebutkan dalam, bukan katanya, maaf, dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwa Lata ini adalah seorang laki-laki yang dulunya itu suka menjamu jamaah haji dengan menyediakan makanan-makanan. Ketika dia meninggal, dikenang namanya dengan tempat-tempat yang seperti itu, monumen-monumen kenangan. Nah, jadilah akhirnya disembah oleh suku Thaqif, yaitu di daerah Taif. Al-Uzza ini mereka sebut nama Uzza berasal dari nama Allah Aziz. Sedangkan Lata dikasih nama Lata berasal dari nama Al-Ilah. Ilah itu bentuk laki-lakinya. Kalau perempuan mereka kasih nama Lata. Jadi kalau laki katanya, kalau laki namanya Ilah, kalau perempuan namanya Lata. Udah dikarang-karang sendiri. Wal Uzza diambil dari nama Al-Aziz, itu nama Allah Al-Aziz. Ya, ini berhala yang dimiliki oleh suku Ghatafan. Berhala yang dimiliki oleh suku Ghatafan. Manat ini berhala yang dimiliki
oleh dimiliki oleh orang-orang Makkah dan orang Madinah, juga suku Aus dan Khazraj juga beribadah ke Manat ini. Manat ini posisinya di Kudaid. Kudaid ini perbatasan antara Makkah Madinah, tengah-tengah. Di situ ada Kudaid, nama daerah Kudaid, ya. Disitulah diletakkan berhala mereka namanya Manat. Mereka datang ke situ minta berkah dan sebagainya. Hanya disebutkan in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Ini semua kalian-kalian yang bikin, yang tidak Allah turunkan. Nah, persis sekarang di zaman sekarang banyak pula orang-orang yang mencari-cari berkah dengan tempat-tempat seperti ini. Tempat keramat. Sekarang banyak nih tempat keramat. Wah, kuburan keramat. Ya kan, ini kuburan keramat, kuburan berkah, tempat berkah, benda berkah, alat berkah, rumah berkah, tempelan, wis apa semua berkah, mencari-cari berkah dengan cara yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid kan berkah, iya, keberkahan masjid bukan bendanya, bukan bangunannya. Bangunannya terdiri dari pasir, tembok, batu, besi, makna yang terkandung di dalamnya. Majelis taklim, makna yang terkandung di dalamnya. Si fulan, karena ketaatan dia kepada Allah, sehingga kita minta doa, bisa belajar ilmu dari dia, bukan fisiknya dia. Nah, cobalah lihat ini ya. Artinya kembali semua berkah itu kepada ketaatan, doa ketaatan, belajar ilmu ketaatan. Ya, semua kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan cara benda-benda, batu, pohon, manusianya terus dianggap berkah dengan cara-cara yang mereka buat-buat sendiri, duduk di kuburan, khataman Quran, duduk di kuburan ngaji dengan diyakini bahwa itu adalah keberkahan. Kenapa enggak duduk di masjid saja ngaji Quran, khataman di masjid? Kenapa kok khataman di kuburan? Iktikaf. Kenapa kok iktikaf di kuburan, gak iktikaf di masjid? Loh, kan ini menunjukkan fenomena kemusyrikan berdalih dengan mencari keberkahan. Keberkahannya keberkahan syirik ini namanya. Ya, keberkahan yang syirik. Berarti keberkahan itu berarti ini kategorinya ini adalah keberkahan apa? Keberkahan yang diperbolehkan. Diperbolehkan. Nah, berarti ada pula keberkahan terlarang, ya. Keberkahan terlarang, bahkan apa? Bahkan syirik kepada Allah. Seperti apa? Seperti keberkahan dari kuburan, tempat tertentu, ya, pohon, batu, gua, apalagi, ya kan? Terus ada lagi keberkahan sama siapa? Orang soleh, ya, keberkahan manusia, orang soleh lah, kepada orangnya. Nah, ini termasuk keberkahan yang dilarang dalam syariat Islam. Ini yang dibolehkan ini. Ya. Kemudian, wow, ini jamnya udah 1 jam lebih ya. Terus berikutnya hadis. Ini contoh terjadi minta keberkahan. Abu Waqid Al-Laythi bercerita, suatu saat kami pergi keluar bersama Rasulullah SAW ke Hunain. Ini setelah penaklukan kota Makkah. Sedang kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran. Ya, setelah penaklukan kota Makkah. Jadi waktu penaklukan kota Makkah kan yang dari Madinah itu 10.000. Dari Madinah 10.000. Setelah Makkah ditaklukkan, ada penambahan 2.000 yang baru masuk Islam dari Makkah.
dengan tahun 8, ya, tahun 8 Hijriah. Maka ditaklukkan kembali. Jadi ada penambahan 2000. 2000 ini yang baru masuk Islam. Nah, ini yang diceritakan oleh Abu Waqid Al-Laitsi. Di kami ini baru masuk Islam. Masih baru-baru. Lihat, menunjukkan apa? Kejahilan. Selama dia nggak mau belajar, akan terjebak pada keberkahan-keberkahan yang bersifat syirik ini. Ketika itu orang-orang musyrik mempunyai sebatang pohon bidara yang disebut dengan Dhatu Anwat. Diceritanya mereka nih. Mereka selalu mendatanginya dan menggantungkan senjata-senjata perang mereka pada pohon itu. Tuh kan, cari berkah di sini. Tatkala kami melewati sebatang pohon bidara itu, kami pun berkata, "Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwatin." Wahai Rasulullah, buatkan untuk kami dhatu anwat, yaitu pohon-pohon, sebuah pohon yang bisa mendatangkan keberkahan buat kami. Sebagaimana mereka memiliki dhatu anwat, keberkahan pada pohon bidara ini. Apa jawaban Rasulullah SAW? Beliau langsung takbir. Allahu Akbar. Artinya ini suatu hal yang besar ini. Inna sunan. Ini adalah tradisi-tradisi orang-orang musyrik. Kultum walladhi nafsi biadih. Yang kalian ucapkan demi jiwa yang berada di tangan, demi jiwaku yang berada di tangannya. Kama qalat Banu Israel, yang kalian ucapkan itu tak ubahnya sama dengan ucapan orang-orang Israel dahulu kepada Nabi Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Buatkanlah kepada kami sesembahan-sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan-sesembahan itu. Innakum qaumun tajhalun. Kalian ini orang-orang yang gak faham, jahil. Latar kabunna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti jejak orang-orang yang jejak sebelum kalian. Ya, jejak apa? Sebelum kalian. Ya, subhanallah. Lihatlah ini. Bahwa apa? Rasulullah SAW mengingkari, melarang apa? Minta keberkahan dengan cara yang tidak diizinkan dalam syariat Islam. Minta berkah dari pohon, ya, minta keberkahan ke pohon, ke batu, tempat tertentu, ya, tempat tertentu, apalagi kuburan, ya, minta berkah kepada individu, seseorang, ya, dengan cara yang tidak dibenarkan. Kalau minta doa, belajar ilmu dari dia, ya, itu boleh keberkahan. Ya, itu keberkahan namanya. Tapi kalau individunya, pohon, kuburan, batu, ya, tempat-tempat tertentu, ini adalah tempat yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Tidak boleh kita minta berkah ke situ. Pelajaran lain dari hadis ini, cerita ini apa? Kejahilan itu menjadi sebab keburukan, kehancuran buat kita. Kejahilan menjadikan seseorang berada dalam kufur, kejahilan menjadikan seseorang berada dalam syirik, kejahilan menjadikan seseorang berada dalam kemunafikan, kepada kefasikan, perbuatan dosa besar dan maksiat-maksiat. Makanya obat dari kejahilan, ala inna shifa'al ayyi as-su'al. Obatnya kejahilan itu belajar, biar kita selamat dunia akhirat. Ya, jadi inilah. Jadi ini satu pelajaran. Kemudian pelajaran lain apa? Yang penting bagi sesuatu itu adalah maknanya, bukan pohonnya. Pohon ini pohon, ini sekedar pohon rindang. Tapi kalau pohon ini digunakan untuk mencari berkah, ya salah juga. Yang salah bukan pohonnya, yang salah adalah manusia yang menjadikan itu sebagai tempat yang mendatangkan kebaikan dengan cara yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Kemudian maknanya pelajaran lagi adalah apa? Mengikuti jejak orang-orang jahiliyah, mengikuti perilaku orang-orang musyrik itu tidak boleh. Kenapa? Karena Islam sudah memiliki aturan yang jelas. Sirat mustaqim, yaitu jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus. Nah,
Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Ya, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan Ustadz atas penjelasan materi hari ini. Cukup dalam dan cukup panjang dan mudah-mudahan kami bisa memaknai dan mengamalkannya lebih baik ke depannya. Boleh kita buka Amin. tanya jawab Ustadz? Boleh, silakan. Ummahat sekalian, ada yang ingin ditanyakan secara langsung? Iya, kalau belum ada, ini sudah ada pertanyaan beberapa yang masuk Ustadz. Ya, Anak akan silakan. bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala Waalaikumsalam memberikan warahmatullahi perlindungan, wabarakatuh. keberkahan buat Ustadz, keluarga Ustadz, juga orang tua Amin. Ustadz dimanapun Allahumma berada. amin. Allahumma amin. Ustadz, mohon nasihatnya atau mohon pencerahannya. Dahulu, orang tua saya beserta majelis taklimnya sering sekali ikut wisata ibu-ibu ke makam-makam yang katanya wali. Di antaranya katanya juga Wali Songo. Kemudian juga pernah umroh ke Raudhoh. Dan niat-niatnya katanya untuk mendoakan. Saya tidak tahu mendoakan seperti apa. Apakah bila itu sudah terjadi di masa lalu, orang tua kami ini harus bertaubat, Ustadz? Mohon nasihatnya. Jazakumullahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pertama, wisata religi, kata mereka wisata religi. Ini namanya wisata religi, ini istilah masyarakat. Yaitu apa? Pergi ke kuburan-kuburan yang mereka sebut dengan istilah kuburan wali-wali. Apa hukumnya? Nah, kita bicara wisata religinya dulu. Apa hukum wisatanya? Keluar kota, ya pergi safar. Ini permasalahannya dulu kita gambarkan. Apa itu safar bepergian, itu kan safar bepergian ke kuburan-kuburan yang dinilai itu adalah kuburan wali. Apa hukumnya? Jawabannya adalah ini adalah terlarang, tidak boleh. Adakah dalilnya? Jelas, sangat jelas. Hadisnya adalah la tusaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh melakukan bepergian kecuali ketiga masjid saja. Tuh, jelas, wadih dalilnya. Sangat jelas dalilnya. Tidak boleh melakukan bepergian kecuali ketiga masjid saja. Ya, jadi atas dasar dalil ini para ulama mengatakan tidak boleh kita pergi ke kuburan-kuburan yang di luar kota. Tidak boleh. Bahkan tidak boleh bepergian dengan niatan ke satu masjid tertentu selain tiga masjid. Contoh, dari Jakarta saya mau pergi ke Cirebon, ke masjid ini umpama. Niatnya dari Jakarta ke Cirebon atau ke Bandung atau ke ini hanya ke masjid ini saja niatnya. Safar ini tidak boleh. La tusaddur rihal, tidak boleh bepergian kecuali ketiga masjid. Jadi yang boleh bepergian dengan niatan ke masjid itu hanya ketiga saja. Dari Jakarta saya mau ke Masjidil Haram. Dari Jakarta ke Masjid Nabawi. Dari Jakarta ke Baitul Maqdis. Boleh. Tapi kalau dari Jakarta saya mau ke masjid ini, niatan ke masjid ini. Dan kategorinya safar, ini tidak boleh. Apalagi ke kuburan. Terus solusinya apa? Saya mau ke Semarang. Kemana ke Semarang? Ada keperluan dagang, ada keperluan bisnis, ada silaturahmi ke keluarga, main ke rumah teman umpamanya. Sesampai di sana, tak mampir ke Masjid Simpang 5 umpamanya. Mampir ke Masjid Simpang 5. Boleh enggak? Boleh, karena niatan saya bukan ke masjid, niatan saya silaturahmi. Karena mumpung di Semarang, saya tak mampir ke Masjid Simpang 5 umpamanya. Nah, ini enggak apa-apa. Tapi kalau niatan dari awal dari Jakarta mau kemana? Ke masjid ini yang syaddur rihal namanya. Apalagi ke kuburan. Jadi ini perbuatan yang haram. Yang kedua,
Sekarang mereka datang ke kuburan jarak jauh itu mau ngapain? Mendoakan. Kalau memang tujuan mendoakan, kenapa nggak ke kuburan yang di dekat rumah saja? Kan dekat di komplek, di kampung, kan ada kuburan kampung, kan ada kuburan yang dekat dengan lingkungan kita, dekat dengan daerah kita. Kenapa nggak ke kuburan dekat daerah kita lalu kita doakan orang yang wafat? Sama saja, pahalanya sama, sama saja. Malah nggak ada larangan untuk safar. Nah, kalau niatan keluar kota, ke kuburan wali-wali berarti ada udang lobster di balik peyek. Ya, lebih gede mana? Peyeknya apa udang lobsternya? Ya kegedean lobsternya daripada udang peyek, daripada peyeknya kan. Ya ini pasti ada sesuatu. Apa itu? Dia mesti nyari berkah. Akhirnya dia datang ke kuburan itu, nyari-nyari berkah. Oh ini air berkah. Oh ini sumur zam-zam. Zam-zam apa? Oh ini dari kuburan ini memancarkan air. Dan airnya ini konon menyatu dengan sumur zam-zam Mekah. Udah muncul deh cerita-cerita Koping Ho. Cerita-cerita Koping Ho muncul akhirnya di situ. Oh ini dulu, wah udahlah, udah cerita-cerita Koping Ho banyak di situ. Kebohongan-kebohongan, ya percaya orang ya. Terus di situ duduk nongkrong, akhirnya minta-minta ke kuburan. Yang belum jodoh minta dijodohin, yang ini lagi minta ini, yang ini minta ini, ngadu ini suami saya mau kawin lagi. Wah, wis macam-macam. Berarti apa? Syirik dia melakukan itu. Nah sekarang bagaimana taubat kepada Allah? Ya, taubat kepada Allah. Menyesali perbuatan itu. Jangan dilakukan lagi. Bertekad untuk melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah. Dan perbanyak istighfar. Taubat, banyak istighfar setelah itu. Ya, wallahu alam. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan Ustadz. Pertanyaan selanjutnya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya dulu pernah diberikan batu atau tanah, kata orang tua saya ini dari kuburan wali. Kemudian karena daripada ribut, akhirnya benda itu saya bawa, tapi saya tidak percaya apa-apa. Apakah hal ini saya juga harus bertaubat? Jazakumullahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam, rasulullah ba'd. Lihat permasalahan terbuka satu demi satu kan. Akhirnya kalau kita belajar baru kita sadar gitu kan ya. Jadi apa sikap kita jika kasus seperti ini muncul? Barakallahu fikum. Kita nasihati dengan santun. Ya, mohon maaf. Keberkahan itu Allah yang memberi. Keberkahan itu hanya diminta kepada Allah saja. Itu bukan kepada batu-batu begini. Mau kuburan wali, mau kuburan siapa. Sama saja itu batu biasa. Nggak ada nilai apa-apa. Ya, nggak ada nilai apa-apa. Dinasehati dengan baik. Ya, ini tidak ada nilai apa-apa ini. Ya, subhanallah. Kenapa dulu para sahabat waktu berperang nggak bawa batu yang ada di kuburannya Rasulullah SAW ya? Timpukin aja itu orang-orang Romawi, Persia, dan Afrika dengan batu-batu dari kuburan Rasulullah SAW. Tapi kalau diambilin terus batu dari kuburan Rasulullah SAW, jadi habis dong. Itu kan nggak logis lagi. Sudah nggak terjadi, nggak ada. Mereka murni berjihad, berusaha, beramal, menjalankan Quran, petunjuk Rasulullah SAW. Tidak ada itu semua. Inilah akibat dari orang nggak mau belajar, kejahilan, ya. Akhirnya terjadi apa yang terjadi seperti ini. Jadi nasihati mereka, doakan kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada mereka semua dan buang batu-batu itu semua. Kalau kita tidak meyakini apa-apa ya kita tidak akan berdosa. Ya, wallahu alam. Iya ya Ustadz, Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Ustadz, pertanyaan selanjutnya, ini terkait dengan penjelasan Ustadz yang sebelumnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana bila Waalaikumsalam di dalam warahmatullah. rumah ini masih ada pajangan dinding atau lukisan foto dan di dalamnya adalah lukisan foto para wali.
Saya sudah bilang kepada orang tua itu harus dibuang dan dibakar, tetapi orang tua bilang bahwa itu mahal. Jadi yang ada ribut terus di rumah. Bagaimana cara menyikapi hal ini, Ustadz? Mohon nasihatnya. Jazakumullahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulillahi wa ba'd. Yang lebih mahal mana? Foto atau iman? Lebih mahal yang mana? Ya, Anda katakan kepada orang tua, Masya Allah ya, ya, gini ya. Yang lebih mahal itu mana ya? Foto ini atau iman kita yang mahal ya? Kan? Tentu iman yang lebih mahal. Kalau iman kita akhirnya tergadai dan iman kita akhirnya rusak. Kenapa? Karena meyakini, mengagungkan foto-foto ini. Akhirnya iman yang rusak dan iman yang gugur. Karena mengagungkan makhluk-makhluk yang tidak layak untuk diagungkan. Akhirnya dia berada dalam syirik, imannya rusak, berantakan. Gugur imannya. Dan kita mempertahankan foto. Apakah ini ya etis? Tentu tak etis. Ya, kita menjaga iman karena ini pengagungan kepada selain Allah, mencari berkah kepada selain Allah, menganggap keberkahan dari foto-foto mereka ini, menganggap kebaikan, menganggap terhindar dari keburukan dengan foto-foto ini. Ya, ini rusak iman kita. Ya, terus bagaimana dicopot untuk mempertahankan mahalnya iman, bukan untuk mempertahankan foto, tidak. Ya, sampaikan itu kepada orang tua Anda dengan bahasa yang santun dan baik. Ya, wallahu alam. Ya Ustadz, Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam. mohon nasihatnya. Saya sedang galau dan rasanya pedih sekali. Masa lalu saya seringkali melakukan kemaksiatan dan ada juga melakukan kesyirikan karena pernah kedukun. Sekarang saya menyesal, tetapi saya selalu dalam keadaan pedih dan dalam keadaan galau. Padahal saya sudah bertaubat. Apalagi yang harus saya lakukan, Ustadz? Jazakumullahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Barakallahu fiqh. Semoga Allah memberikan keberkahan. Inilah yang namanya taubah. Ingat kajian kita subuh tentang kapan taubat itu dikatakan sebagai taubat nasuha. Kan ada beberapa kriteria yang kita sampaikan. Kapan? Ketika pedih, perih, sedih. Ya, pedih, perih, sedih. Itu senantiasa ada pada jiwa orang yang berbuat dosa. Jadi kalau dia teringat perbuatan dosa itu, dia hatinya perih. Hatinya sedih, dia sakit hatinya. Nyesek napasnya dia kalau dia mengingat dosa-dosa dulu. Inilah namanya taubat nasuh. Ini luar biasa. Ini taubat nasuh yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin itu. Ini taubat nasuh. Ya. Tapi kalau muncul galau, ini saya takut bisikan setan. Galau ini dari mana? Galau ini kan dari apakah tobat saya diterima apa enggak. Kan gitu. Kalau sudah muncul sampai bisikan itu, maka berlindunglah kita kepada Allah dan yakinlah Allah itu maha mulia dan maha sempurna dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah punya nama Tawwab, berarti Allah itu menerima taubat seseorang. Allah itu punya nama Al-Ghafur, berarti Allah itu menghapus semua dosa hamba-hambanya. Yakin akan hal itu, hilangkan bisikan-bisikan setan bahwa tobat Anda kayaknya nggak diterima. Ini setan, buang, berlindung kepada Allah, yakin akan kebesaran dan kemuliaan Allah, dan teruslah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut akan dosa, harap untuk mendapatkan rahmat, cinta kita kepada Allah dengan nama-nama dan sifat mulia. Inilah sebuah kesatuan dan kesempurnaan dari sebuah taubat kepada Allah. Barakallahu fiik.
Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz. Pertanyaan dari Saung selesai. Cuma mohon doanya dari Ustadz. Ada beberapa anggota Saung dan kerabat yang ada di sini kena COVID dan ada beberapa dari keluarga kami juga yang meninggal dunia karena COVID. Dan mohon doanya dari Ustadz. Kemudian permohonan kami juga kepada Ustadz, nanti sebelum Ramadan, mudah-mudahan Ustadz bisa meluangkan waktu atau kami mohon waktunya Ustadz untuk memberikan kajian tematik tambahan. Selanjutnya Ustadz, ini ada pertanyaan dari Sebentar, grup saya yang ingin masuk. komentari dulu begini. Oh iya Pertama, Ustadz. berkaitan dengan wabah dan sebagainya. Para ikhwah, akhwat sekalian, bapak, ibu. Pertama ingat, tidak ada satupun yang terjadi di muka bumi ini, melainkan semua ini atas izin Allah. Ya, semua ini atas izin Allah. Semua ini atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ingat itu. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah ada satu musibah melainkan itu karena izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oke. Yang kedua, jika itu karena izin dari Allah, karena kehendak Allah, maka serahkan semua ini kepada Allah, baik ataupun buruknya. Tapi yakin apapun yang Allah tentukan, pasti itu baik. Ya, serahkan semua kepada Allah, berdoalah, meminta kebaikan. Ya. Yang ketiga, yakini bahwa ini semua adalah baik buat saya. Apa yang Allah tentukan itu pasti yang baik. Nggak ada Allah menentukan yang buruk, itu tidak ada. Itu baik, walaupun kita merasakan ini buruk. Jamu itu pahit, tapi bisa menyembuhkan. Ya, durian itu tajam, tapi dalamnya manis, enak, Bu. Begitulah seterusnya. Ya, yakini ini. Kalau kita ditimpa sakit COVID atau yang lainnya, maka kembalikan kepada Allah. Berdoalah sama Allah. Ya, berdoalah dengan lapang dada, dengan jiwa yang tenang, dengan hati yang tenang, berusaha secara medis berobat. Jangan galau, jangan stres, termakan oleh berita-berita yang ada di luar. Ya, COVID dan sebagainya ini seperti penyakit-penyakit yang lain. Ya, seperti penyakit-penyakit yang lain. Kalau kita hadapi dengan jiwa yang tenang, ya, dengan psikologis yang nyaman, semua akan menjadi kecil. Berapa banyak penyakit yang besar, jika dihadapi dengan jiwa yang tenang, maka penyakit itu akan mengecil. Berapa banyak penyakit yang kecil, dihadapi dengan psikologis yang tertekan, akan menjadi membengkak permasalahan itu. Ya, psikologis itu berpengaruh besar sekali. Ya, berpengaruh besar psikologis. Ya, tenang semua, serahkan semua sama Allah. Anggap ini penyakit yang biasa saja. Jangan digede-gedein, termakan oleh media-media yang lain. Ya, kalau kita jaga psikologis kita jaga imun tubuh kita, insya Allah tubuh kita akan jadi enak. Ya, kalaupun sakit, tidur yang enak, istirahat yang nyaman, makan yang enak, ya, zikir, baca Quran, ditenangkan jiwanya, semua akan nyaman insya Allah. Ya. Kemudian yang masih sakit, kita doakan kepada Allah. Allahumma rabban nas, adhibil bas, ishfi al-musabina bi corona, anta syafi, la shifa'a illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas, ya Allah, engkaulah yang menciptakan, yang mengatur manusia, yang berkuasa pada manusia. Sembuhkan saudara-saudara kita yang terkena COVID, yang terkena yang sakit dari penyakit ini. Anta syafi, karena engkaulah yang menyembuhkan semua penyakit-penyakit ini. Syifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak menyisahkan penyakit sedikit pun. Adapun mereka yang wafat, kita berdoa. Ini adalah ketentuan takdir Allah. Jangan kita mengatakan gara-gara COVID, gara-gara. Jangan. Meninggal ini sudah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah takdir, ajal dia sudah tiba.
ajal tiba. Mau corona, mau apa, ajal pasti akan tiba. Kita yang hidup, tinggal kita mendoakan saja. Allahumma gfir lahum warhamhum. Ya Allah, rahmati mereka. Curahkan rahmat kepada mereka. Ampuni dosa-dosa mereka. Lapangkan kubur mereka sepanjang mata memandang. Berikan cahaya kepada mereka di kubur-kubur mereka. Dan jadikan kubur mereka itu sebagai taman-taman surga. Ya, ampuni semua dosa-dosa mereka. Ampuni semua kesalahan-kesalahan mereka. Hapus semua kesalahan dan dosa-dosanya. Sebagaimana engkau membersihkan ini dengan air yang suci. Sebagaimana engkau membersihkan dengan salju. Ya. Angkat derajat mereka setinggi-tingginya ya Rabb. Dan berikan yang hidup kesabaran dan keteguhan untuk tetap berada di atas Islam yang hak. Barakallahu fiqh. Ya, pertanyaan Ya, berikutnya. ya Alhamdulillah Ustadz, ini dari grup chat. Pertanyaan dari Ibu Gina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mau bertanya apakah Waalaikumsalam. betul kalau kita mau kirim doa sama almarhum orang tua, harus dimulai dengan summa ilaihi arwahi, kemudian nama orang tua kita. Mohon pencerahannya. Iya, Masya Jazakumullah Allah. khairan Iya, Ustadz. ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah ya ba'd. Tidak usah Ibu, doa ini redaksinya bebas. Redaksi doa itu bebas, ya. Tapi kalau menggunakan doa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ya bagus, lebih bagus. Kalau menggunakan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini lebih bagus. Tapi kalau nggak hafal doa di Quran, doa yang di hadits, pakai redaksi sendiri, monggo ndereaken bahasa Inggrisnya begitu. Ya, silahkan pakai bahasa doa apa saja silahkan. Mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, mau Madura, mau bahasa apa silahkan. Bahasa apa. Yang penting adab-adab dalam berdoa kita lakukan. Memuji Allah, membaca sholawat kepada Rasulullah SAW baru kita minta. Kita berdoa untuk kedua orang tua. Nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia saja. Sampaikan, ya Allah maha pengampun, maha pengasih, penyayang. Engkau memiliki kasih sayang yang sangat luas sekali. Ampunanmu sangat luas sekali. Maafmu sangat luas sekali. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, tidak ada sesembahan yang benar. Maha pengasih, penyayang, maha pengampun. Rahmatilah ibuku, sebut namanya. Rahmatilah kedua orang tuaku, fulan dan fulana. Ampuni semua dosanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian tutup dengan sholawat kepada Rasulullah SAW. Deh, selesai. Ya, gampang Islam. Ya, nggak harus menghafalkan redaksi tertentu. Kalau memang yang harus kita hafalkan, kita harus menghafalkan doa Quran, doanya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, barakallahu fiik. Ya, wa fikum barakallah, Masya Allah, tabarakallah, Alhamdulillah penjelasan Ustadz atas seluruh pertanyaan yang telah kami ungkapkan dan Alhamdulillah sangat jelas dan mudah-mudahan kami juga bisa melaksanakannya dengan lebih baik. Ustadz, tadi kami request untuk mohon tematik sebelum Ramadan, seandainya Ustadz berkenan, waktunya diserahkan kepada Ustadz. Memang ada permintaan kajian tematik, tapi jamnya ya. Oh iya ya. Kalau jam 10 di sana jam berapa Ibu? Kita Jam jam 10 10 di malam, sini. Ustadz. Hah? Jam 10 10 malam. malam. Ya udah gini aja Ibu atur nanti dengan admin nomor itu biasa ya Mas Yunan. Nanti silahkan atur aja waktu saya nggak tahu jamnya enaknya jam berapa bagi ibu-ibu ya. Di sana Iya, bagi Ustadz. bapak-bapak di sana nyaman. Sebetulnya ada sih kajian di awal April tapi jam 10 ya. Terlalu malam di sono ngantuk ya. Ya. Ya Iya, atur aja Ibu. Nanti insya Allah saya ngikut saja ya. Saya iya, ngikut insya insya Allah. Allah diatur enaknya jam berapa, tanggal berapa, jam berapa. Nanti kajian mungkin seputar menghadapi Ramadan gitu kan maksudnya. Iya, Ustadz.
Ya, memotivasi kami yang jauh dari mana-mana, Ustadz. boleh. Nanti kita bicara, kalau perlu enggak apa-apa, bicara daurah tersendiri tentang menghadapi Ramadan dan pernak-pernik Ramadan, serta mungkin berkaitan dengan masalah lain seperti masalah zakat, seringan orang hitung zakat di bulan Ramadan dan sebagainya. Ya, wallahu alam. Iya, Ya, iya nanti bisa Ustadz. Alhamdulillah. dikomunikasikan sama admin, Bu. Ya, Iya, jazakumullahu ya, khairan Ustadz. ya, Mungkin sama-sama. sebelum ditutup, Ustadz yang akan memberikan penutup bagi kami. Jazakumullahu khairan. Ya, ilmu ini roh kita. Jadi kita jangan sampai berhenti dari ilmu, ya. Kalau kita berhenti ilmu, berarti seperti roh kita ini mandek, jamaah Bapak Ibu. Ya. Terlebih lagi kita ini hidup di era yang penuh dengan fitnah. Ya, bukan Anda saja yang tinggal di negeri barat, ya tidak, tapi kita aja yang tinggal di sini sudah fitnah itu sudah begitu dahsyatnya, ya. Begitu luar biasa, fitnah syahwat, fitnah syubuhat semakin hari semakin kencangnya, maka satu-satunya cara kita untuk menyelamatkan diri adalah kembali kepada ilmu, ya. Ilmulah yang menjaga kita. Harta justru kita yang capek untuk menjaganya habis. Ilmu yang jaga kita, kalau harta kita yang jaga. Maka terus kita kembali kepada ilmu, yaitu Quran, hadis Rasulullah SAW, petunjuk Rasulullah SAW, seperti para sahabat dahulu. Semoga Allah menyelamatkan kita dan menjaga keimanan kita. Ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.